Ya, haleluya. Shalom bagi umat Tuhan. Shalom saudaraku. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sebab Dialah Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kita. Sebab agung dan mulianya namamu Yesus. Kami bersyukur punya Allah sepertimu Yesus. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau selalu melekat di dalam hidup kami. Terima kasih.
Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sebab besar kasih setiamu Yesus, tiada Allah lain sepertimu. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab besar kasih-Mu melimpah. Besar Allahku, nyanyikan besar. Katakan Allahku. Thank you Jesus. Engkau ajaib Tuhan. Tuhanku, katakan besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya. Saudara nyanyi dengan segenap hatimu, sebablah Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhanku besar. Thank you Jesus. Besar Allahku, nyanyikan besar. Haleluya. Dan ajaib Tuhanku, selamanya Kau besar, selamanya besar.
mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh ajaib. Kami umat pilihan-Mu, kami siap memuji bahkan menyembahnya demi nama-Mu Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Dia yang besar, Dia yang berkuasa, Dia yang layak kami sembah, haleluya. Mari kita semua serupa nama Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan, yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Haleluya, Dia luar biasa perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Hey, haleluya. Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya, haleluya. Segala haleluya, perkasa mulia. Jesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa perkasa, haleluya. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Thank you Jesus. Saya persilakan untuk duduk kembali. Firman yang menjadi pelita di dalam hidup kita, firman yang menjadi rema di dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh mulia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Dia yang rela mati di kayu salib demi menembus dosa kita. Terima kasih Tuhan.
bersyukur punya Allah sepertimu. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Oh, Jesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, haleluya, melukiskan indahnya Kau
Thank you, Jesus. Kami tinggi Engkau Tuhan, melebihi apapun di dunia ini Tuhan. Thank you Jesus. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, yes, di dalam roh dan kebenaran. Mari kita sama-sama katakan selamanya. Kami bersyukur Kau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Aku bersyukur bahwa Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kami bersyukur kami adalah putra-putrimu yang Kau kasih dan Kau cintai, dan kami terus berada dalam perhatian Tuhan. Setiap nama kami ada di dalam hati-Mu, dan setiap hidup kami ada dalam genggaman tangan. Kami bersyukur kepada-Mu pada kesempatan yang indah ini, kembali kami dapat berjumpa dan bertemu dengan saudara kami yang lainnya, bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berkati dan urapi kami semua, sehingga hati dan pikiran kami menjadi tempat yang baik bagi benih-benih kebenaran firman Tuhan bertumbuh dan berakar serta menghasilkan buah, yang dimana oleh karenanya bukan hanya hidup kami diubah, diberkati, tapi hidup kami boleh juga menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar sekeliling kami, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar kami mudah memahami dan mengerti, serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita ambil firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Judul perikop di sana adalah ular tembaga. Melalui pembacaan firman Tuhan ini saya angkat tema, yaitu kemurahan Tuhan di tengah-tengah pemberontakan. Kemurahan Tuhan di tengah-tengah pemberontakan. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca ayat ini bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang keempat, seluruh jemaat Tuhan membaca ayat yang kelima, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata kepada mengapa kamu mengirim kami keluar dari Mesir, supaya kami mati pada begini? Sebab kami tidak ada roti dan tidak ada air, dan tangan kami. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membawa ular dan menghadap sebuah tiang. Maka ia seorang
Amin. Cerita ini memberitahukan kepada kita bagaimana bangsa Israel memberontak dan melawan Tuhan. Akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan, saudara yang terkasih, memang ada ayat yang ke-6 dibilang begini, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Seolah-olah bahwa atau seakan-akan dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber kematian yang menimpa bangsa Israel. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar Alkitab secara komprehensif, sebenarnya saya mau katakan demikian, bukan Tuhan yang sebenarnya menyuruh, tapi sebenarnya bahasanya begini. Sebenarnya oleh akibat pemberontakan orang Israel, perlindungan Tuhan atas bangsa Israel, itu tidak dapat melindungi bangsa Israel. Loh, kok bisa, Pak? Karena orang Israel yang memberontak atau yang melawan Tuhan. Artinya saya berikan ilustrasi begini. Ini bunga ini kita gambarkan seperti orang Israel. Dan bunga ini berada di tempat ini. Selama bunga ini di tempat ini, saudara yang terkasih, dia berada di dalam pemeliharaan, dia berada dalam perlindungan, dia berada dalam penjagaan, dia berada dalam pemeliharaan dan perawatan daripada si pemiliknya. Tetapi saudara yang terkasih, ini bangsa Israel ini, mereka tidak mau dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dari zona perlindungan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, pemberontakan saudara kepada Allah, ketidakpercayaan saudara kepada Allah itu sedang menempatkan dirimu keluar dari zona pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara ketika saudara keluar dari zona pemeliharaan dan perlindungan Tuhan? Yang terjadi adalah ular-ular tedung, saudara terkasih, memang yang sudah ada di sekitar orang Israel. Di padang gurun itu sudah ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi selama bangsa Israel berada di dalam pemeliharaan, berada di dalam zona perlindungan Tuhan, ular-ular itu tidak dapat mendekati dan menjamah orang Israel atau masuk dalam kemah-kemah mereka. Tapi ketika mereka memberontak, melawan, atau ketika mereka tidak lagi percaya, tidak mau percaya kepada pimpinan Tuhan, saudara yang terkasih, ular-ular yang ada di sekitar sekeliling mereka, ketika mereka keluar dari zona pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, ular-ular yang sudah ada saat itu memaguti mereka. Dan apa kata firman Tuhan? Seluruh bangsa Israel yang memberontak dan melawan Tuhan dipakut oleh ular tedung, dan banyak dari antara mereka yang kesakitan bahkan mati oleh karena bisa ular tedung tersebut. Saudara yang terkasih, pemberontakan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kita melihat kita mulai lihat ayat yang ke-4, dikatakan demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Saudara yang terkasih, mengapa mereka harus mengelilingi tanah Edom? Karena orang-orang Edom tidak mengizinkan orang Israel melewati tanah mereka. Salah satu alasannya mereka takut, saudara pintar kasih dalam Tuhan, melalui keberadaan orang Israel di tengah-tengah bangsa ini nanti dikalahkan, dijajah dan lain sebagainya, karena mereka mendengar ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel, maka bangsa Edom takut dengan kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu mereka tidak mengizinkan bangsa Israel melewati tanah Edom. Sehingga oleh karena itu saudaraku, Allah tidak memaksa. Sebenarnya kalau Edom mau mengizinkan bangsa Israel lewat dari negeri mereka, saya percaya negeri itu akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Tetapi mereka menolak. Tapi Allah tidak pernah ingin memaksakan kehendak dan dirinya untuk memberkati suatu bangsa, memberkati seseorang, saudara yang terkasih.
Oleh karena itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memutar. Tetapi saudara pintar kasih di dalam Tuhan, di sini mulai ada pemberontakannya. Perhatikan dikatakan di sana, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan. Mungkin saja mereka berpikir, kapan ujung dari perjalanan ini? Kita kayaknya hanya beredar-edar di padang gurun, sehingga mereka mulai mengeluh. Saudara pintar kasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara pintar kasih, Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Dia mengerti, dia tahu keluhan-keluhan kita. Dia mengerti, dia tahu apa yang menjadi beban saudara dan saya. Amin. Dia bukan hanya mengerti, dia bukan hanya mampu dan sanggup mau tolong dan hibur saudara dan saya, tapi dia mau memberkati saudara. Amin. Tapi saudara di sini dalam Tuhan, keluhan bangsa Israel ini, ketika dibilang maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dalam firman yang lalu dikatakan sana bahwa bangsa ini tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka mau bilang kayak gini, sebenarnya izinkan kami, biarkan kami menentukan hidup kami sendiri tanpa pimpinan Tuhan, sehingga kami tidak perlu ke tanah Kanaan. Kemanapun kami mau singgah, kami boleh. Kalau kami bisa menentukan langkah kami sendiri, mereka berpikir bangsa Edom mungkin mau terima kami, bangsa-bangsa lain mungkin bisa mau terima kami. Saudara terkasih, itu terbukti dari ayat selanjutnya dikatakan demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Saudara pintar kasih dalam Tuhan, ini adalah letak pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ini adalah letak ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara pintar kasih di dalam Tuhan, apakah Tuhan yang ingin memaksa-maksa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tidak. Tidak. 400 tahun mereka di Mesir, dan mereka dijajah, ditindas. Oleh karena penindasan, penderitaan yang mereka alami, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Di mana Allah nenek moyang kami? Di mana Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Yang katanya Tuhan pencipta langit dan bumi, yang dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Mengapa Tuhan tidak bisa menolong kami? Kemana Tuhan Allah nenek moyang kami? Dan saudaraku, seruan dan teriakan mereka ke surga itu terdengar. Dan oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang mewakili Tuhan untuk menjumpai bangsa Israel, supaya bangsa Israel dibawa keluar mana? Keluar dari tanah Mesir. Dan saudara tahu apa alasan Musa menghadapi Firaun untuk membawa bangsa Israel? Alasannya cuma satu, izinkan kami pergi 3 hari jauh perjalanannya untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ini yang sering diulang-ulang oleh Musa ketika dia ketemu dengan Firaun. Tidak ada yang lainnya, yaitu izinkan kami pergi untuk kami beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir itu apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Apa artinya saudara yang terkasih dalam untuk beribadah? Kenapa Tuhan bilang kepada Musa supaya dikatakan supaya untuk mereka beribadah? Yang artinya saudara, ibadah di sini bukan sekedar liturgi yang kita modelkan seperti ini, tidak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau bahwa Tuhan menjadi Firaun, menjadi raja atas bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini bisa melihat dan menemukan Firaun yang datangnya dari surga, yang patut disembah dan dipercayai, yang dimana dia tidak akan menindak dan mencari keuntungan dari bangsa Israel, tapi justru sebaliknya dia ingin supaya seluruh bangsa Israel bisa merasakan kepemimpinan Firaun atau
engkau raja di atas segala raja, memimpin bangsa Israel. Ada men? Dan tujuan Tuhan bukan untuk memusnahkan, tujuan Tuhan bukan untuk mematikan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel, saudaraku, melawan Tuhan, mengata-ngatai Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Bentuk ketidakpercayaan mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Tidak. Tapi mereka sedang memfitnah Tuhan. Mereka sedang melawan Tuhan. Dan itulah bentuk ketidakpercayaan. Mereka bilang begini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah mau. Apa itu makanan hambar itu, saudara? Mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan selama mereka makan mana 40 tahun di padang gurun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada ceritanya bangsa Israel mengalami sakit diare. Walaupun pada zaman itu ada COVID-19, tapi nggak tahu apa aja saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi karena ada makanan mana itu, saudara yang terkasih, makanan dari surga. Saudara yang terkasih itu memberikan kekebalan tubuh bagi mereka, kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Saudara yang terkasih, memang di padang gurun tidak ada air, tapi ada Tuhan sumber mata air itu, saudara yang terkasih. Berapa kali ketika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan mereka? Tuhan beri dah. Tuhan beri. Ketika mereka butuh air, Tuhan kasih air dari mana? Dari batu. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan kasih tak makan daging? Tuhan kasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima ini adalah sebenarnya bentuk pemberontakan akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Dan inilah yang menghantar dan membawa bangsa Israel keluar dari zona pemeliharaan, zona perlindungan Tuhan. Dan ketika mereka keluar dari zona pemeliharaan atau zona perlindungan Tuhan, ular beludak, saudara yang terkasih, ular tedung yang ada di sekitar mereka, perhatikan, yang ada di sekitar mereka, saudara yang terkasih, sangat mudah untuk menghampiri, memaduk mereka, menggigit mereka dan menyemburkan bisanya, sehingga tidak sedikit orang Israel sakit, bahkan sampai mati. Sampai akhirnya datanglah bangsa ini melalui para tua-tua yang mereka percayakan menghadap Musa. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Perhatikan ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kabar baiknya adalah bangsa Israel menyadari kebodohan mereka. Kabar baiknya mereka menyadari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka berbalik dan ketemu dengan Musa dan berminta kepada Musa. Mereka bilang begini, kami berdosa. Saudara terkasih dalam dosa di sini apa? Sekali lagi dosa di segala ketidakpercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan sini. Oleh karena itu berdoalah kepada Tuhan. Kabar baiknya di sini saya menyampaikan kepada saudara. Doa adalah jalan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk memohonkan ampun kepada Tuhan. Doa adalah jalan dan wadah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memohonkan kemurahan dan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, walaupun di tengah-tengah pemberontakan kita. Saudara yang terkasih, mungkin saudara tidak perlu lagi datang ke pendeta. Tidak perlu, saudara yang terkasih. Sebab setiap kita adalah imamat kerajaan, kata firman Tuhan. Ada amin? Apa beda nabi dan imam? Bang Rudi sudah tahu ya, sudah karpet dari saya. Lupa kali ya. Nabi adalah utusan Tuhan untuk menjumpai manusia. Ada amin? Jadi Nabi adalah orang yang menyandang atau memakai nama Tuhan, yang mewakili Tuhan untuk mendatangi manusia. Imam adalah
orang yang mendatangi Tuhan atau orang yang mewakili manusia untuk kepentingan manusia datang kepada Tuhan. Ada amin? Saudara terkasih di dalam Tuhan, Musa di sini berperilaku baik sebagai nabi maupun sebagai imam. Karena Musa, saudaraku, dia mewakili Tuhan untuk menyampaikan kepentingan Tuhan kepada manusia. Di sisi yang lain bahwa Musa juga adalah orang yang datang kepada Tuhan mewakili kepentingan keperluan manusia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya sekarang ini adalah imamah rajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Yang artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan bisa datang menghampiri Tuhan, enggak? Bisa. Setiap saudara dan saya bisa mewakili Tuhan enggak untuk menyampaikan kepentingan Tuhan kepada manusia enggak? Bisa. Ketika engkau menyampaikan kepada orang itu, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau sedang menyampaikan kepentingan surga kepada manusia. Ada amin? Dan ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara, engkau sedang mewakili kebutuhan manusia, kepentingan manusia untuk datang kepada Allah. Jadi saudara tidak perlu datang ke pastori bilang, Pak Yosef, aku sudah berdoa, sudah bersalah, karena itu berdoalah, engkau bisa berdoa sendiri. Ada amin? Kabar baiknya saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama bangsa Israel mengaku bahwa mereka berdosa, mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka sudah memberontak dan melawan Tuhan. Oleh karena itu mereka datang kepada Musa dan meminta kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Jadi doa adalah merupakan jalan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk dapat menghampiri Tuhan, memohonkan ampun dan juga memohonkan kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan Musa pun berdoa kepada Tuhan. Dan kabar baiknya yang ketiga, Tuhan saudara adalah Bapa yang tidak akan pernah membiarkan setiap doa-doa saudara berlalu begitu saja. Ada amin? Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, mohon ampun dan memohon kemurahan Tuhan atas bangsa Israel, Tuhan memberikan jawaban kepada Musa untuk bangsa Israel. Dan saya percaya ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan jawaban kepada saudara apa yang sedang saudara perlukan dan butuhkan. Pertolongan Tuhan apa yang hendak saudara nikmati. Persoalannya seringkali hari-hari ini gereja Tuhan tidak lagi mempercayai Tuhan. Mengapa saya katakan tidak mempercayai Tuhan? Karena sudah sedikit sekali anak-anak Tuhan tidak lagi menaruh dan menempatkan doa itu adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Seperti ada pepatah kata orang-orang dulu, doa itu adalah napas orang Kristen. Tapi sekarang coba kita jujur dalam hati kita, adakah doa itu masih tetap menjadi napas? Dan saya berkatakan kepada saudara, ketika saudara dan saya tidak menjadikan doa menjadi napas, itu artinya engkau sedang tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai sumber dalam hidupmu. Tapi saya mengajak dan saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini masih menempatkan doa adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Ada amin? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan jawaban Tuhan kepada Musa, ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada bangsa Israel, saudaraku. Dan jawaban itu tidak membuat bangsa Israel susah. Perhatikan saudaraku, Tuhan tidak minta apa-apa dari bangsa Israel. Dia tidak meminta persyaratan apa-apa yang sulit kepada bangsa Israel. Tapi yang Tuhan minta kepada bangsa Israel cuma satu, yaitu mereka berani percaya kepada
sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan minta. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Atau saudara lebih percaya dengan keadaan saudara saat ini? Tuhan tidak minta bangsa Israel untuk melakukan sesuatu yang sulit dan sukar, walaupun kalau Tuhan minta itu mungkin mereka melakukan, yang penting mereka selamat, ya Pak ya. Yang penting mereka sembuh, tapi Tuhan tidak minta itu. Tuhan hanya minta kepada mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan minta supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mereka mau melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Saudara berpikir, kalau kita berpikir gimana caranya bisa sembuh cuma hanya dilihat. Saudara yang terkasih, bisa tidak kita berpikir demikian? Bagaimana mungkin? Kalau mau sembuh, kasih dong, cari dong, beritahu dong sama kita apa penawar racun, benar? Tapi Tuhan tidak bekerja seperti yang saudara dan saya pikirkan. Dia Tuhan, dia ngerti, dia tahu. Dan dia cuma hanya minta percaya kepada Tuhan. Sekali lagi percaya kepada Tuhan. Itu dengan melihat patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Dan semua orang yang sakit, semua yang ditakut, bahkan apa yang hampir mati. Mereka yang berada di tenda-tenda, mereka yang berada di persembunyian, walaupun mereka berada di tengah-tengah kerebutan ular tembaga, ular tedung tadi, saudara kasih, atau mungkin ular tembaga itu ular tedung lagi mematoki mereka, saudara. Tapi ketika bangsa Israel mereka keluar dari persembunyian, mereka keluar dari kemah-kemah mereka, saudara terkasih, mereka keluar di tempat yang terbuka di mana mereka bisa melihat patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata firman Allah, siapapun yang melihat, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bisa ular tedung itu tidak ada lagi efeknya kepada bangsa Israel, kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Ada saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita pandang Yesus yang adalah gambaran daripada ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca 3-2-nya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, pandang Tuhan, tetap pandang Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan bilang ini, percayalah kepada, dan kita kembali bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya mendemonstrasikan kasih dan kuasanya untuk memelihara, melindungi, dan menjagai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran. Mari Roh Kudus Engkau menerangi hati dan pikiran dari seluruh jemaatmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, maupun melalui rekaman yang akan dibagikan nanti dalam minggu ini. Seluruh umatmu diberkati oleh Tuhan, seluruh umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan doaku tidak ada umatmu yang hidup lagi dalam ketakutan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan sudah tersengat oleh virus ataupun oleh dampak dari virus COVID-19 ini, di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah seluruh umat Tuhan kembali dan dibawa sadar untuk memandang dan melihat Tuhan di dalam hidup mereka. Hati dan pikiran mereka tetap berfokus kepada Tuhan dan terus membangun kesadaran
tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Aku menghardik semua kuasa dampak daripada virus COVID-19 ini atas seluruh hidup anak-anakmu, atas seluruh jemaatmu yang kau percayakan dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini. Dalam dan demi nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Kamis di gereja ada latihan tim profetik jam 4 sore. Untuk hari Minggu kembali kita ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Dimohonkan untuk tepat waktu, on time untuk meninggikan nama Tuhan. Pengumuman tambahannya, bagi seluruh jemaat diwajibkan memakai masker dari rumah. Itu saja pengumuman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah, berkecukupan bagi setiap kami ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan berjalan, kita naikkan satu ucapan dari satu. Pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Pagi hari ini juga kami bersama-sama meletakkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, serta kota di mana kami tinggal. Tuhan, berkat-Mu turun atasnya dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang akan mendengarkan siaran rekaman ini, Tuhan memberkati mereka, melindungi dan menjagai mereka, keluar masuk mereka Tuhan beserta. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Sekarang umat Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk-Mu. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga,
dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiranmu. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi kau serta para malaikat Tuhan berkeman sekelilingmu, menjagaimu, bahkan turut membantu dan melayanimu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.